Thanks God it's Friday. Sebelum mengawali weekend kalian, gue bakal temenin dengan 3 berita terpopuler di FIFA Top 3 hari ini. Makanya biar gak ketinggalan, subscribe sekarang dan klik tombol lonceng biar makin update dengan video terbaru dari FIFA. Let's move to the first topic. Seorang saksi pembunuhan dianiaya polisi di dalam tahanan Polsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lelaki bernama Sarpan itu menjadi saksi pembunuhan salah seorang rekannya yang bernama Dodi pada Kamis 2 Juli lalu. Usai kejadian, pelaku berinisial A langsung ditangkap polisi, sementara Sarpan ditahan untuk dijadikan saksi. Alih-alih dimintai keterangan, Sarpan justru mendapat tindak kekerasan dari polisi. Ia dipukuli hingga babak belur, bahkan sempat disetrum. Tak hanya itu, polisi juga memaksa Sarpan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Sarpan akhirnya dilepaskan usai Polsek Percut Seituan di demo warga. Sebanyak 9 polisi diperiksa dalam kasus ini. Sementara Kapolsek Percut Seituan yaitu Kompol Utnil Siahaan langsung dicopot dari jabatannya. Parah banget sih ini. Saksi itu harusnya dilindungi. Yang ini malah dipaksa buat ngaku jadi pelaku. Bener-bener emang harus ditindak nih polisi yang kayak begini. Kementerian Kesehatan menetapkan batas maksimum harga rapid test COVID-19 sebesar Rp150.000. Besaran tarif ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan rapid test antibodi mandiri di fasilitas kesehatan. Dengan aturan ini, pemerintah berharap masyarakat mendapat kepastian dan jaminan untuk rapid test dengan mudah. Selama ini, harga rapid test yang bervariasi dinilai membingungkan masyarakat. Keputusan ini menuai kritik dari Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia yaitu Slamet Budiarto. Slamet menyebut Kemenkes terlalu gegabah dalam mengeluarkan edaran. Menurut Slamet, besaran tarif itu tidak menutup seluruh biaya pelayanan seperti alat rapid test, APD, hingga jasa medis. Kemenkes seharusnya mengatur harga eceran tertinggi rapid test, bukan tarif pelayanan. Wah, harga rapid test udah dibikin standar nih. Tapi kok ID malah mengkritik ya? Menurut kalian gimana? Nah, berita ketiga ini nggak kalah viral. Seorang warga negara Perancis dibekuk polisi karena memperkosa 305 anak Indonesia. Wah, gila nih. Lelaki bernama Francois Abelo Camille alias FAC ini ditangkap di Hotel Prinsen Park, Mangga Besar, Jakarta Barat. Saat penangkapan, polisi menyita laptop berisi rekaman video pencabulan serta 21 kostum seksi. Lelaki 65 tahun itu mengiming-imingi korbannya dengan imbalan Rp250.000 hingga Rp1 juta. Selain itu, dia menjanjikan para korban untuk dijadikan model terkenal. Target FAC adalah anak jalanan atau anak yang berkerumun di mal. Para calon korban diajak ke hotel untuk melakukan sesi pemotretan. Korban diminta untuk berdandan dan mengenakan kostum seksi yang disiapkan. Jika menolak disetubuhi, FAC tak segan menganiaya para korban. Dari penyelidikan terungkap, aksi biadab ini telah berlangsung sejak 2015. Akibat tindakannya, FAC dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman kebiri atau bahkan pidana mati. Nah kan, parah banget nih orang, sampah tau nggak? Nih, menurut kalian hukuman apa yang pantas? Dikebiri apa hukum mati? Oke, that's all for FIFA Top 3 Todays. Kalian udah tahu kan bahwa kasus positif virus corona di Indonesia kemarin mencapai angka 2000. Nah, kelonggaran PSBB ini bukan berarti virus corona itu lenyap di Indonesia. Kalian juga harus tetap aware dan ikutin semua kebijakan dari pemerintah. Sama kalian harus tetap update dengan berita di fifa.co.id atau kalian bisa tontonin video kami di flix.id. Dan gue minta nih untuk like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman lah biar gak cuma lo yang nonton. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye!